Nah, jadi buat kali ini setelah kita belajar general information, kita bakal lanjut ke salah maaf, specific information. Jadi dalam teks itu misalnya nih ada informasi. Nah, kita dapat mengambil informasi atau secuil dari informasi yang kita dapatkan dari teks. Nah, itu untuk mendefinisikan specific information. Jadi buat kali ini submateri kita bakal ada apa aja? Yang pertama ada A, detailed information. Yang kedua B, sinonim. Yang ketiga C, reference. Sama yang D itu parafrase. Tapi wait, kalau di Word itu bisa nggak ya pakai ini pointer? Oh, aku belum tahu. Nggak bisa ya? Oh, ya udah, pakai pakai ini aja. Kalau aku coret gini kelihatan kan teman-teman? Kelihatan. Oke, thank you Nov. Apa kabar Nov? Eh, jadi untuk kali ini kita bakal Oke. Novi mau ngomong apa tadi buka mic kayaknya. Kamu apa kabar? Oh, aku baik. Hehe. Kamu juga baik ya. Kita belajar dulu ya. Oke. Oke. Nah, yang pertama itu kita bakal belajar mengenai detailed information. Detailed information. Nah, detailed information itu apa sih? Nah, detailed information itu adalah informasi rinci yang terdapat di dalam teks. Informasi rinci ya. Jadi, kalau mengenai soal jenis detailed information ini, soal ini menanyakan informasi spesifik dari kalimat ataupun paragraf dari teks. Jadi misalnya nih kita dikasih teks 5 paragraf, kita nggak perlu baca sampai 5 paragrafnya sih, tapi kita cukup kayak membaca soal, terus kita lihat apa sih yang ditanyain di paragraf mana dan sekiranya ada kata kunci dari soal yang mirip dengan yang ada di teks. Nah, itu bisa membantu kita untuk menjawab soal-soal yang bersifat ini spesifik pertanyaannya gitu. Jadi kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teksnya tuh. Nah, kita bakal lihat contoh buat ini apa nih? Buat detailed information ya. Nah, ini ada kata the tiger is the biggest extant cat species and a member of the genus Panthera. It is most recognizable for its dark vertical stripes on orange-brown fur with a lighter underside. It is an apex predator, primarily preying on ungulates such as deer and wild boar. It is territorial and generally a solitary but social predator, requiring large contiguous areas of habitat, which supports its requirements for prey and rearing its offspring. Tiger cubs stay with their mother for about 2 years before they become independent and leave their mother's home range to establish their own. Nah, kita udah baca nih, kita tahu intinya. Intinya sebenarnya mengenai Panthera tigris atau tiger ya, mengenai macan gitu ya. Tiger tuh macan kayaknya. Nah, berarti mungkin dalam teks ini ada beberapa kata-kata yang mungkin jarang ya kita lihat ya. Jadi, mungkin kita bisa sedikit translate buat kosakata sambil kita tambah-tambah kosakata ya. Nah, untuk contoh, nah ini kata yang jarang kita lihat mungkin extend ya. Extend, terus mana lagi nih? Ungulates. Nah ini, oh ungulates aku tahu. Oke. Ungulates juga ada. Ungulates kali ya. Terus ini apex. Terus apa lagi nih? Solitary. Solitary. And then rearing. Terus offspring. Establish kali ya. Establish juga boleh. Nah, kalau bisa ditranslate kata-kata ini sekaligus nambah kosakata kita. Nah, extant tuh artinya apa sih? Kalau extant tuh artinya masih hidup. Jadi, inti dari teks ini, macan itu adalah spesies yang yang masih hidup, yang paling besar buat kucingnya. Terus mereka juga termasuk dalam genus yang namanya Panthera. Kalau apex itu artinya puncak. Puncak. Terus katanya kan
It is an apex predator. Berarti mungkin dalam apa ya, food chain ya kali ya. Ekosistem mungkin dia yang paling tinggi gitu ya, karena dia seorang predator. Jadi apex itu contohnya, artinya adalah puncak. Terus ungulates itu artinya adalah hewan berkuku. Nah, itu artinya. Kayak deer and wild boar. Nah, boar. Boar itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak boar artinya apa? Coba. Ya, teman-teman, boar artinya apa? Harus translate dulu. Ya udah nggak apa-apa. Iya, itu dia. Dibantu sama Haikal. Boar itu artinya babi hutan. Babi hutan. Ayo kita belajar mengenai kosakata yang berhubungan dengan babi ya. Boar itu adalah babi hutan. Pig itu babi yang biasa kita lihat, babi sebagai animal. Terus selain boar, pig ada juga piglet. Apa bedanya pig sama piglet? Kalian tahu nggak babi kecil yang warna pink, terus dia imut gitu? Tahu kan? Anaknya. Mm-mm. Nah, biasanya babi kecil yang dipelihara orang tuh, itu namanya piglet. Itu babi kecil. Tuh anaknya juga bisa. Mm-mm. Nah, terus selain itu nih, kita juga ada kata solitary. Solitary itu artinya berkumpul. Nah, ini termasuk dalam adjektif kali ya, solitary animal, hewan yang berkumpul. Adjektif atau kata sifat. Nah, terus ini kan dikatakan, terus kan ini dikatakan, it is territorial and generally a solitary but social predator. Berarti hewan ini teritorial, berarti mereka punya teritori gitu, punya wilayahnya sendiri. Dan secara umum mereka itu soliter. Solitary itu artinya tadi ya berkumpul, mereka berkumpul solitary. Eh, maaf, solitary itu artinya bukan berkumpul. Solitary ini eh hewan yang sendiri gitu, hewan yang penyendiri. Solitary itu penyendiri. Maaf, penyendiri dan social predator. Jadi walaupun mereka penyendiri, tapi mereka juga makhluk yang sosial gitu. Tapi sebentar, kita cek dulu ya. Mungkin kita bisa cek di Google Translate sebentar buat memastikan solitary meaning. Solitary. Nah, kalau solitary itu benar, dia itu tunggal, penyendiri, terpencil. Kalau dari Google Translate, berarti solitary itu artinya penyendiri, benar. Sorry ya, tadi sebelumnya salah. Sama, kita lanjut. And rearing its offspring. Rearing itu artinya mengasuh, terus offspring itu artinya adalah offspring, anak. Jadi kayak anak-anak mereka, keturunan. Nah, keturunan. Jadi, yang which support its requirements, yang mengsupport eh hood apa nih? Oh, macan itu sendiri untuk for prey. Prey artinya apa ya? Hunting gitu, prey. Memangsa dan juga mengasuh keturunannya gitu artinya. Kalau establish itu artinya mendirikan. Nah, untuk ini berarti artinya mereka mendirikan, mereka akan menjadi mandiri dan meninggalkan eh, rumah ibu mereka, daerah rumah ibu mereka untuk membangun rumah mereka sendiri gitu. Jadi begitu buat vocabulary yang bisa kita pelajari dari teks ini. Terus kalau bertanya-tanya nih mengenai detailed information, detail informationnya, misalnya di teks ditanya, how long do tiger cubs stay with their mother? Atau kita translate, uh,
Cubs itu artinya ini ya, anak-anak macan. Cubs. Boleh nih. Anak itu biasanya merujuk ke hewan. Jadi berapa lama anak-anak macan itu stay sama mamanya gitu, stay sama ibunya. Kalau dikatakan di sini for about 2 years ya. Berarti detailed information question. Tiger cubs stay with their mother for about 2 years. Nah, itu dia. Terus ini ada apa nih? Statement lagi. Pertanyaan detailed information biasanya berfokus kepada satu informasi spesifik yang biasanya terkandung dalam 5W tambah 1H. Sehingga kita hanya perlu mencari informasi yang relevan. Tidak perlu membaca keseluruhan teks. Nah, itu dia. Tidak perlu membaca keseluruhan teks. Kalau dari aku sih, kalau untuk UTBK kemarin tuh, aku nyarinya begini. Eh, Tiger cubs stay with their mother. Aku ambil kata kunci, stay with their mother. Terus aku cari di teks yang sekiranya ada kata stay sama mother gitu. Yang penting lah. Stay with their mother di mana ya katanya? Terus ini kan kita ketemu nih. Kebetulan kita ketemu. Stay with their mother for about 2 years. Jadi kalau misalnya kita ambil katanya kayak gitu, kita ambil kata kunci, itu kemarin memudahkan aku sih. Tuh, kita lanjut ya. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang berkaitan dengan stated information. Atau stated information itu artinya ada di teks gitu. Biasanya tipe-tipe pertanyaannya itu kayak gini. Which of the following is true according to the text? The correct statement is, it is stated in the text that, terus the writer mentions that. Nah, biasanya pertanyaannya kayak gitu. Tapi ada juga nih yang namanya unstated information. Nah, itu menanyakan informasi yang tidak ditanyakan atau bertentangan dengan informasi yang ada di teks. Gitu. Biasanya pertanyaannya kalau dalam bahasa Indonesia gimana ya? Oh, berikut ini yang salah adalah, atau misalnya berikut ini adalah pilihan yang dibahas, kecuali. Nah, biasanya begitu kan? Nah, itu contohnya. Kalau dalam bahasa Inggris berarti soal-soalnya begini. Which of the following is not stated? Terus not mentioned, sama not discussed. Terus, biasanya kalau tadi yang stated itu the correct statement, di sini the incorrect statement. Terus, which of the following statements is false? According to the text, sama. Nah, ini dia. All of the following are true except. Nah, itu contohnya ya. Terus, nah ini juga. Tidak semua informasi yang ada di teks dan pilihan dituliskan dengan kata-kata yang sama. Terkadang pertanyaan atau pilihan jawaban menggunakan sinonim dari apa yang ditulis di dalam teks. Pastikan makna dan konteks yang ada sesuai dengan apa yang dicari gitu. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong, kalau soal ini bahas bahas soal bareng ini aku ada siapin soalnya. Tapi kita ini ya, kita pahami dulu materinya, baru nanti kita coba bahas-bahas teks, oke? Bahas-bahas pertanyaan maksudnya. Gak apa-apa gitu ya, aman ya? Biar kita paham dulu teorinya gimana gitu. Oke. Nah, jadi kita lanjut lagi ya ke sinonim. Nah, sinonim itu artinya apa? Nah, sinonim itu artinya persamaan kata. Pastinya, pastinya sinonim adalah persamaan kata. Kalau perlawanan kata, antonim. Tuh. Terus, contohnya nih. Nah, ini dia contohnya. Ada it. It itu apa? Eh, sinonimnya, devour. Biasanya kita dengar kayak, apa ya? Contohnya, pokoknya ada deh. Kayak kata-kata random gitu mungkin. It nasi padang bisa jadi devour nasi padang gitu. Pokoknya random. Terus ability itu sama dengan skill. Beautiful, pretty, create, generate. Nah ini dia, business, commerce. Biasanya kalau kita dengar, berarti e-business itu sama dengan e-commerce juga ya. Terus significant,
itu sinonimnya adalah important. Nah, kalau soal-soalnya tuh gimana sih biasanya? The phrase X means, X itu maksudnya apa ya? Kayak opsinya. Kayak nanti soalnya apa. Nah, ini X-nya. The phrase X means the word X is similar in meaning to. Terus, the word X can be replaced by. Nah, itu dia buat soal-soal sinonim. Kita lanjut lagi. Nah, ini. Is closest in meaning to which of the following? To the word X. Nah, tuh kalau buat sinonim ya. Berarti kita udah ada stated detail question. Itu ada stated question sama unstated question. Sama yang sekarang tuh sinonim. Oke. Sama ingat dalam translate itu kadang ada kata-kata yang mirip. Jangan lupa untuk memahami konteks di dalam teksnya. Gitu. Terus tipsnya, biar bisa kerjain soal begini gimana? Drilling soal. Drilling soal jangan lupa. Hehe. Sama, nah, drilling soal itu juga biar kosakata kita juga bisa banyak. Sama terbiasa sama bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Terus, ketahui juga kelas kata yang bakal digunakan. Apakah itu noun atau kata benda, apakah kata sifat atau ataukah itu adalah kata yang adverb itu berarti kata keterangan. Nah, soalnya kan ada ya soal yang kayak nanti dia noun semua terus nanti tiba-tiba ada adjektif di bawah. Nah, itu bisa juga bantu kita identifikasi kalau misalnya kita mentok banget cari yang kalau misalnya mentok banget ya, cari yang agak beda gitu dari pilihan-pilihannya. Kalau misalnya disediain noun doang, terus tiba-tiba ada adjektif di bawah, kemungkinan besar itu jawabannya bisa jadi gitu. Lanjut lagi reference. Reference itu apa sih? Nah, kalau reference itu adalah apa ya? Kayak merujuk gitu. Istilahnya kayak merujuk. Misalnya kata kamu di sini itu merujuk ke siapa? Ke orang misalnya atau ke apa gitu. Pokoknya mengenai reference ya. Terus biasanya soal-soalnya gimana? What does the word he in line 23 refer to? Jadi kata dia, laki-laki di line ke-23 itu merujuk ke siapa? Jadi kita, kalau aku biasanya itu gini, aku baca kalimatnya, kalimat yang ada kata he-nya, terus aku baca lagi ke belakang. Aku baca ke belakang ke kalimat sebelumnya, terus kalau belum ketemu lagi, aku baca lagi ke kalimat sebelumnya, sampai aku menemukan nih, he-nya itu yang mana gitu. Terus, the pronoun they refers to. Itu juga contoh. Sama the phrase, the people in line 40 refers to apa gitu. Nah, itu buat contoh-contoh reference. Nah, ini ada subject pronoun, object pronoun, possessive determiner, sama possessive pronoun. Nah, ini kita juga udah sempat belajar ya juga ya waktu SMA ya mengenai ini. Kalau subject pronoun itu ketika aku, kamu, mereka, sama kami atau kitanya itu kayak merujuk sebagai subjek. Subjek, kalau misalnya objek atau sebagai korban ya. Kita biasanya sebut objek itu sebagai korban ya. Yang dikenai peristiwa itu berarti pakai me, you, them, us, sama him, her, atau it. Nah, ini kayaknya aman ya. Aman. Oke. Terus possessive determiner ada my, your, their, our, his, her, atau its. Nah, itu berarti kayak my book atau my pencil atau my pen. Jadi kayak segala hal yang berkaitan dengan posesif atau kepunyaan gitu. Terus selanjutnya adalah possessive pronoun. Mine, yours, theirs, ours, his, hers. Nah, biasanya kalau possessive pronoun itu lebih ke kayak eh bagaimana ya? Yours. Yours punyamu, mine punyaku, theirs punya mereka, sama ours. Biasanya kata possessive pronoun ini eh
kayak apa ya? Dia tidak dilengkapi lagi dengan pelengkap. Kalau misalnya possessive determiner kita tadi masih kayak ada kata my pen atau my pencil gitu kan. Masih ada kata pen, masih ada kata pencil. Jadi mereka masih dilengkapi dengan objeknya. Sedangkan kalau possessive pronoun, satu contoh kalimatnya, apa ya? Oh, theirs, theirs atau punya mereka, theirs is better than ours. Berarti punya mereka lebih bagus daripada punya kita, gitu. Jadi dia tidak dilengkapi dengan noun lagi. Sejauh ini aman, teman-teman? Coba reaksinya dong di chat apa gimana gitu. Reaksi juga boleh. Keren. Aman. N-nya N, N, N. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga. Kalau di soal kayak pronoun they, them, their, sama theirs, itu nggak selalu merujuk ke manusia doang ya. Tapi juga bisa ke benda, bisa ke binatang, bisa ke ide yang berjumlahnya itu jamak. Misalnya, eh, I won't be annoyed by them. Mungkin them-nya itu bisa kumpulan kecoa gitu. Kita ambil contoh kecoa ya. Kayak I won't be annoyed by them. Kayak aku nggak bakal terganggu sama mereka. Mungkin kecoa-kecoa gitu apa gimana. Wah, contohnya. Oke, kita lanjut aja deh. Kita bakal lanjut ke paraphrasing. Nah, another way of expressing X is, nah sebelumnya mungkin kita harus paham dulu ya, arti paraphrasing itu apa sih? Eh, Paraphrasing itu berarti bisa jadi artinya itu restate, restate atau kayak, hmm, oh ya, mengubah kalimat tapi enggak mengubah maknanya. Nah, itu makna dari paraphrasing. Jadi mungkin ada sinonim-sinonim kata yang kita tahu atau kayak bentuk-bentuk kata yang bisa kita ubah dari kalimat, tapi nggak kita ubah maknanya, maknanya masih sama. Nah itu artinya paraphrasing. Terus kita lanjut ya. Nah ini contohnya. Another way of expressing X is, nah gitu. Selain itu, the sentence X can be restated as, berarti kalimat X, kalimat apa gitu, itu bisa di restate atau dikatakan lagi sebagai apa gitu. Terus, which of the following is the base restatement of the sentence X gitu. Kayak dari apa? Dari kata-kata yang dipilih, disuguhkan A, B, C, D, E, itu kata-kata yang bisa nge-restate atau kayak ngeparafrase kalimat X itu yang mana yang paling benar gitu. Terus nih, which sentence is closest in meaning to the last sentence in paragraph one. Nah, ini juga bisa nih, kayak bentuk sinonim tadi ya. Is closest in meaning to. Berarti dari kalimat ini yang mirip, closest meaning yang mirip artinya dengan kalimat terakhir di paragraf satu itu yang mana. Nah, biasanya bentuk soal-soalnya begitu kalau paraphrasing. Nah, sekarang nih baru kita masuk ke soal. Kita jawab bareng-bareng deh. Baik, kita rapiin dulu. Oh, boleh nih. Kalau kemarin, berarti satu soal tuh 1 menit 30 detik ya kemarin kita ya. Oke, kita coba lagi. Buat kali ini, kita coba 1 menit 30 detik. Aku mau minta teman-teman buat baca soalnya dulu, dijawab. Terus nanti kasih tahu jawabannya di kolom chat ya. Kita mulai dari 3, 2, 1. Ayo, udah mulai. Ntar.
Oke, apa aja nih jawabannya? Ada C, ada B. Yuk, 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 yuk. Oke, ada B, ada C. Oke, berarti kita coba bandingin antara yang B sama yang C ya. Ntar, kita tandain dulu. What will happen when seismic waves pass through Earth's rocks? Kalau aku, berarti aku ngambil, apa nih? Aku ambil kata kuncinya berarti seismic waves sama Earth's rocks. Dan aku coba cari. Yah, ternyata udah di bold. Nih ada kata Earth's rocks ya. Sama kebetulan ada seismic waves juga. Nah, earthquake is any sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic waves through Earth's rocks. Berarti, kita coba artiin ya sampai sini mungkin. Kita artiin sampai sini biar kita paham. Teksnya ini tentang apa sih? Gempa bumi itu adalah gerakan tiba-tiba dari tanah yang disebabkan oleh lewatnya gelombang seismik melalui batuan bumi. Terus seismic waves itu diproduksi ketika beberapa energi itu tersimpan di dalam Earth's crust. Berarti Earth's crust itu kayak kerak bumi ya. Jadi ada energi yang tersimpan di dalam kerak bumi dan tiba-tiba itu terlepas. Eh, itu terjadi ketika eh massa atau berat dari batu ini straining, maksudnya itu kayak saling tarik menarik ya, straining against one another, terus suddenly fracture, dan tiba-tiba itu eh fracture itu berarti retak, fracture itu artinya retak dan slip gitu, slip. Berarti artinya begitu ya. Terus yang ditanyakan, kalau misalnya seismic waves ini tadi melewati batuan bumi, apa yang bakal terjadi? Sebenarnya udah dikatakan what will happen itu udah ada di sini. Karena udah secara jelas tertulis di sini stated kalau eh, gempa bumi itu disebabkan oleh lewatnya gelombang seismik melalui batuan bumi. Berarti yang akan menyebabkan eh, gerakan gerakan tiba-tiba dari tanah yang kita sebut itu earthquake. Berarti untuk jawaban yang tepat untuk kali ini adalah yang B. Nah, ini dia. Gimana? Sejauh ini aman? Ayo reaksinya, boleh. Aman, Kak. Oke, makasih. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk nomor 2 nih, boleh nih. Waduh, kita bakal, oh ini materi kemarin ya. Main topik yang membuat kita bisa membantu kita untuk mencari title. Nah, oke. Ini pilihannya cuma sampai D. Aku kasih waktu lagi ya buat teman-teman 1 menit 30 detik. 3, 2, 1. Oke.
Oke, gimana? Aman? Apa nih jawabannya? Mulai dari mana tadi ya? B, C sama B ya? Perkiraannya ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab C gitu kali ya. Oke, kalau kita tahu nih ya, kemarin kita pelajarinya kalau misalnya kita ambil per paragraf itu, kita ambil kalimat utamanya, terus kita baca kalimat utamanya, terus kita bisa menentukan main idea, terus kita bisa menemukan judul gitu kan ya. Berarti untuk soal kali ini kita bakal coba begitu. Anggap aja dulu biar biar cepat. Karena UTBK juga mainnya cepat-cepat ya. Kita coba dulu, kita ambil di kalimat pertama. Oh, salah warna. Kita ambil di kalimat pertama sebagai kalimat utama anggapannya, sama yang di paragraf kedua juga begitu. Tapi bentar nih, kecoret. Nah, buat yang paragraf kedua juga begitu. Nah, kita lihat, kita baca paragrafnya. In May 1996, the World Health Organization was authorized to initiate a global campaign to eradicate smallpox. Berarti kita tahunya di bulan Mei tahun 96. Nah, baru WHO itu diberikan tugas untuk memulai kampanye global untuk menghentikan atau eradicate itu berarti menyingkirkan, menghilangkan smallpox, berarti cacar. Nah, terus the strategy was not only to provide mass vaccination, but also to isolate patients with active smallpox in order to contain the spread of the disease and to break the chains of human transmission. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia berarti strateginya itu bukan untuk provide, strateginya itu kemarin bukan untuk memberikan vaksinasi besar doang, untuk tapi juga untuk mengisolasi pasiennya yang punya yang aktif cacarnya, eh, yang bertujuan untuk menjaga eh, spread itu artinya penyebaran penyakitnya, dan juga untuk eh, merusak apa, bukan merusak, artinya kayak to break the change, berarti kayak menjauhi lah ya kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, untuk menghentikan peluang tertularnya manusia lain gitu dari cacar ini. Nah, jadi strategi yang dibuat WHO itu seperti itu. Berarti untuk kali ini berarti kita ambil topiknya itu adalah eh, penyingkiran cacar gitu. Berarti intisari yang bisa kita dapat dari tiap paragraf ini adalah mengenai penghindaran cacar. Sehingga judul yang tepat itu yang mana? Nah, kalau misalnya kita jawabnya smallpox vaccinations, itu yang dibahas bukan hanya vaksin doang, bukan hanya soal vaksin cacar doang, tapi juga mereka juga mengatakan mengisolasi pasiennya. Jadi untuk yang C kurang lengkap ya. Terus yang B itu the eradication of smallpox, ini bisa tepat karena memang intisari yang kita bahas itu bagaimana cara menghindari atau menghentikan penularan dari cacar. Tapi kalau yang A gimana dulu nih? Jadi kita tandain P. Yang berarti artinya kita centang dulu, berarti ini bisa. Kalau the World Health Organization, bakal lebih tepat kita jawab A. Kalau misalnya itu kita beneran bahas mengenai WHO, kayak kapan didirikan, anggotanya awalnya berapa, dan lain sebagainya. Terus yang D, infectious diseases. Nah, itu bisa menyeluruh karena penyakitnya menular, bukan bukan cacar doang kan. Jadi yang paling tepat adalah bagaimana cara menghentikan. Wah, salah lagi warnanya. Maaf teman-teman. Saya yang warna hijau buat jawaban.
Sejauh ini aman? Ayo guys, kalau aman boleh diangkat jempolnya boleh. Kasih reaction juga boleh. Aman, N2, aman, aman N2. Mantap. Kita lanjut. Inference. Inference itu sama kayak yang kita bahas kemarin, summary. Jadi kayak nyimpulin gitu ya, conclusion juga. Jadi dari teks ini, yang bisa kita infer atau bisa kita simpulkan itu apa? Dari teks ini di antara pilihan. Nah, itu soal inference. Ini kebetulan kita dapat bonus materi ya, inference, buat nambah-nambah ini. Nambah-nambah skill juga. Skill leading. Skill leading. Nah, ini ya. Wait. Ini buat teksnya tadi. Terus aku mau minta teman-teman buat jawab lagi. 1 menit 30 detik. Aku mulai dulu timernya. Hmm. 3, 2, 1. Silahkan. Oke. Stop dulu. A maybe. Maybe. Nomor 3 ya. Kata kuncinya iya. A. Mungkin soalnya agak ambigu ini ya kemarin. Kemarin kayaknya rasanya ambigu. Oke, coba kita analisis aja ya buat soal ini ya. Berarti ada jawaban A. Wait, ada jawaban A sama ada jawaban C ya. Kalau misalnya A, kita bisa ketemu di mana? Kalau misalnya jawabannya A itu ada di sini. Di mana nih? Mm-mm. But 11 years after the initial organizations of the campaign lagi. Of the campaign, no cases were reported in the field. Nah, ini dia. Berarti 11 tahun setelah eh, organisasi ini, kampanye organisasi ini dibuka, eh, kasus-kasus ini, kasus-kasus cacar itu udah nggak dilaporkan lagi ya gitu. Jadi selama 11 tahun ini, akhirnya kasus cacar itu tidak ditemukan lagi. Berarti itu bisa menjadi salah satu jawaban yang membuktikan buat jawaban yang A. No new cases of smallpox have been reported this year. Berarti untuk sekarang kita anggapannya nggak ada lagi ya. Tapi untuk yang C maksudnya nggak ada lagi kasusnya yang terlapor.
Terus yang C, smallpox victims no longer die when they contact the disease. Sepertinya belum ada dibahas di teks ya. Mana nih? Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu juga ya kalau misalnya divaksin itu apakah orang yang terkena cacar itu bakal ada peluang untuk meninggal karena cacar atau enggak gitu ya. Di teks juga belum disampaikan. Berarti untuk yang nomor 3 ini, yang paling tepat adalah yang A. Karena dia yang menjelaskan dengan tepat gitu. Kalau yang B juga belum dikasih tahu kejelasannya malaria dan yellow fever gimana. Cuman disinggung sedikit. Terus smallpox itu tidak menular. Nah itu juga pernyataan yang salah. Jadi untuk yang nomor 3 jawabannya adalah yang A. Sejauh ini aman? Aman, Kak. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, untuk nomor 4 juga boleh deh. Aku kasih waktu buat teman-teman 1 menit 30 detik dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, ada yang jawab B ya. Kita lihat dulu apakah jawabannya B. Nomor 4 adalah, yep, nomor 4 B. Mana ya? People are no longer vaccinated for it. Wait, aku agak lupa soal yang ini, jadi aku coba baca dulu ya. Statement mana yang tidak merujuk ke cacar? Previous projects had failed, berarti dia itu merujuk ke, berarti dia itu merujuk ke malaria ya. Malaria dan yellow fever. Yellow fever. Nah, terus people are no longer vaccinated for it. No vaccinated. Kalau ini the World Health. Mm-mm. Bentar. Previous projects ya, oh, yang tidak refer ke smallpox. Berarti does not refer.
Oh ya maaf ya tadi ada ini koneksinya buruk. Aku ini lagi ya, share screen lagi. Udah kedengeran kan suaranya? Udah, Kak. Oke, bentar ya. Oh iya nih, bentar. Yang kelempar jadi hostnya ini ya, Michelle Angelia ya? Ya kan? Halo, Michelle. Hmm. Boleh ini nggak? Kebetulan kamu yang jadi hostnya, karena kebetulan aku keluar, boleh ganti lagi nggak aku yang jadi hostnya biar bisa share screen? Maaf ya, wah agak gimana gitu ya. Ya, terima kasih ya, Michelle. Ya, ini ya. Nah, oke, sama-sama. Oke, kita yang tidak refer ke smallpox berarti ya. Tadi nomor 4 jawabannya yang benar adalah yang B. Baik. Kalau misalnya kita jawab A, previous project had failed, itu juga mengenai ini ya, juga nge-refer ke smallpox. Kenapa? Previous project had failed, berarti ini kayak merujuk ke eh apa ya istilahnya kayak ini tetap merujuk ke cacar karena sebelum ini, sebelum cacar, project-project sebelumnya itu sudah gagal gitu istilahnya ya. Berarti ini juga merujuk ke cacar. Ke cacar mengenai yang sebelumnya. Terus yang C, WHO itu mendirikan kampanye global untuk eradicate the disease. Berarti menghilangkan penyakitnya atau memberantas penyakitnya. Penyakit apa? Penyakitnya adalah smallpox, cacar. Berarti ini juga merujuk ke cacar. Terus D, it was a serious threat. Ya, karena penyebab dari cacar itu bisa menyebabkan kematian juga ya. Berarti itu juga termasuk dalam eh, merujuk ke smallpox gitu. Karena itu menyebabkan sesuatu gitu, sesuatu yang serius ancamannya. Sedangkan buat yang B nih, people are no longer vaccinated for it. Mm-mm. Oke, insya Allah ya, tapi oh ya sebelumnya kebetulan aku juga ini si dilema. Boleh minta tolong nggak buat Anzalna? Anzalna ada? Halo, alasannya kenapa jawab B gitu? Ada. Boleh dong dijelasin, boleh chat, boleh ngomong juga, terserah. Buat yang nomor 4 ini bagaimana gitu? Kenapa jawabnya B? Itu ada yang di terakhir. Hmm? Tadi di mana ya?
Ini. Nah, yang mana tuh? People are no longer vaccinated for it. Karena menurut aku nih, ini jawabannya antara A sama B gitu. Karena dikunci B, cuman aku ini kayak pengen jawab A gitu, tapi kayaknya B gitu. Jadi aku mau tahu kenapa jawabannya B dari Ansel. Tadi kayak saya baca gitu tapi lupa. Oke, mungkin buat siapa nih? Ayah gimana Ayah? Kenapa jawabannya B gitu? Mm-mm. Mm-mm. Aku bilang yang belum jawab. Eh, ya begitulah. Karena baca teks yang akhir-akhir, Pak. Tapi sempat mikir juga kalau jawabannya A. Hmm. Ntar ya, dibaca lagi. Ntar aku baca lagi. Oke, aku coba translate. Eh, Mei tahun 1996, WHO itu diberikan tugas. Where the Oke, ada pesan dari Anzelna. Where the victim had lived was vaccinated. Oke. Eh, berarti people are no longer vaccinated for it. Oke. At the same time, the entire village where the victim had lived was vaccinated. Tapi kalau dari pertanyaan ini jenis reference negatif ya. Ditanyakan dari statement ini yang tidak merujuk ke cacar itu yang mana? Berarti yang berlainan dengan berarti yang reference tapi dia yang tipe soal negatif gitu. Statement mana sih yang tidak merujuk ke smallpox gitu? Jawabannya berarti mm-mm, previous projects had failed. Tapi kalau kita jawab A, itu lebih lebih apa ya? Lebih ambigu karena bisa bisa jadi yang ditanya previous projects had failed itu kan bukan merujuk ke cacar ya, tapi project apa gitu, project sebelumnya. Tapi dia merujuk ke project sebelumnya gitu. Jadi untuk yang A ini bukan ngerujuk ke smallpox, bukan ngerujuk ke cacar, tapi lebih ke projectnya. Jadi bisa jadi buat yang nomor 4 ini jawabannya adalah yang A. Gimana teman-teman? Paham kan maksud aku? Kalau people are no longer vaccinated for it, itu bisa jadi cacar gitu maksudnya. Bisa merujuk ke cacar sesuai yang dikatakan tadi. The entire village where the victim had lived was vaccinated. Tapi yang ditanya ini yang tidak merujuk ke cacar. Jadi yang tidak merujuk ke cacar itu bisa jadi yang A. Karena yang A itu lebih bahas ke project, bukan bahas ke ininya. Bukan bahas ke cacarnya gitu. Gimana? Sejauh ini bisa dipahami nggak? Maksud aku gimana? Belum? Oke, sebentar. Bentar, Kak. Paham, cuman emang agak ambigu, iya. Agak ambigu. Nge-lag. Jaringan atau siapa nih yang nge-lag? So, kita pahami lagi ya. Bareng-bareng nih kita, bareng-bareng bingungnya. Hehe. Otakku, Kak. Maaf. Nah, kita coba ya, kita pahami lagi ya. Sampai kita ketemu jawaban ini. Tanpa warna. Nah, kalau misalnya tadi kita pahami di teks itu, dia intinya adalah kalau langsung aja deh ke soal. Ntar kita hapus. Reference berarti rujukan ya. Kayak kata ini merujuk ke apa? Kalau misalnya dikatakan yang D,
Ini kan ditanyakan di soal ya. Dari pernyataan-pernyataan berikut yang tidak merujuk atau bukan kayak eh, bukan bukan nyinggung tentang cacar itu yang bagian mana? Kalau yang D ini adalah ancaman yang serius, cacar adalah ancaman yang serius. Di teks juga disampaikan kalau cacar adalah ancaman yang serius. Berarti untuk yang D ini membahas tentang smallpox atau cacar. Tapi kalau yang C, WHO itu mendirikan kampanye global untuk menyingkirkan penyakitnya. Berarti penyakitnya apa? Berarti kan penyakitnya cacar ya. Berarti itu juga merujuk ke cacar. Kalau B, people are no longer vaccinated for it. People are no longer vaccinated for it. For it. It-nya itu mengarah ke apa? Divaksinasi untuk apa? Untuk cacar gitu. Berarti bisa jadi yang B itu juga merujuk ke cacar. People are no longer vaccinated for it. Bisa aja itu merujuk ke kata apa? Ke paragraf yang disampaikan sama Anzalna tadi ya. Yang ini. But 11 years after the initial organization of the campaign, no cases were reported in the field. Nah, people are no longer vaccinated for it. It-nya apa? It-nya bisa jadi smallpox. Tapi kalau yang A, previous projects had failed. Previous projects had failed. Itu merujuk ke apa? Misalnya nih, kata previous projects-nya itu merujuknya kemana gitu. Berarti kalau previous projects, projectnya apa? Berarti projectnya bukan ini kan? Bukan mengenai smallpox, bukan mengenai cacar, tapi mengenai, nih ada nih katanya di sini. Because similar projects for malaria and yellow fever had failed. Nah, ada kata ini. Karena project sebelumnya kayak untuk menyingkirkan malaria sama yellow fever itu udah failed atau udah gagal, berarti previous projects had failed. Berarti yang ditanyakan, bisa jadi yang ditanyakan kata previous projects ini merujuk ke apa gitu. Merujuk ke yellow fever dan malaria. Nah, bisa jadi seperti itu kan? Nah, jadi kalau untuk saat ini yang ditanyakan yang tidak merujuk ke smallpox, bisa jadi yang jawabannya adalah yang A. Ini mungkin soalnya agak ambigu mungkin ya, kalau dilihat-lihat. Nah, aku udah nangkep Kak yang jawabannya A. Itu A, nangkep. Yang A itu lebih bahas ke penyakit malaria sama yellow fever, itu nggak sih? Iya, bisa begitu ya. Jadi makanya kenapa kita setujunya jawabannya A, karena kalau misalnya B kita jawab malah nanti malah bingung gitu. People are no longer vaccinated for it. Karena bisa jadi yang ditanyakan itu yang kata it itu merujuk ke apa. Karena kasusnya selama sejauh ini udah nggak ada lagi, berarti orang nggak divaksin lagi kan buat cacar, untuk ngilangin cacar. Berarti jawabannya yang A gitu. Hmm. Jadi sejauh ini aman kan? Buat yang nomor 4, boleh kita lanjut? Boleh di reaction ya? Lanjut, lanjut. Yes, gas dong. Lanjut aja. Nomor, oh sama nih. Nah, untuk nomor 5 boleh deh. Kasih waktu lagi buat teman-teman 1 menit 30 detik ya. 3, 2, 1.
Gimana nih jawabannya? Ditunggu. Tapi bentar. Nah, pada jawab C, 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 C. Benar. Dikunci juga C. According to the passage, what was the strategy used to eliminate the spread of smallpox? Nah, jadi ada kata kunci strategi. Strategi. Bentar, pakai ini orang lain. Strategi eliminate smallpox. Jadi strategi apa yang digunakan untuk mengeliminasi penyakit smallpox? Kalau tadi, nah kalau strategi, nah aku dapat nih kata kunci di paragraf kedua, aku dapat kata strategi yang bisa membantu aku buat nyari jawabannya itu ya di sekitar paragraf ini gitu. Mm-mm. Nah ini dia. Strategi itu tidak hanya untuk menyediakan vaksinasi massal, tapi juga untuk mengisolasi eh, orang yang terjangkit gitu ya. Nah, jadi strategi yang digunakan adalah yang C. Kenapa nggak yang lain? Karena kalau kita eh, lihat yang lain kayak vaccinations of entire villagers itu tidak terlalu menjawab ya. Karena belum disampaikan kalau ada strategi lain, yaitu untuk mengisolasi yang kena gitu. Terus treatment of individual victims itu juga kurang menjawab ya. Karena selain mengisolasi dan ini apa nih? Hmm. Ini ada kata treated ya. Jadi ya memang diberikan treatment untuk korbannya. Tapi apakah tidak disinggung buat yang vaksinasinya? Terus D, extensive reporting of outbreaks. Itu bukan jawaban ya, bukan jawaban bagaimana cara mencegah atau membasmi smallpox ini. Jadi yang paling tepat dan paling lengkap adalah yang C. Benar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu mengenai apa nih? Main idea, berarti materi kemarin. Aku kasih waktu buat teman-teman jawab buat 1 menit 30 detik ya. Mulai dari 3, 2, 1. Oke, gimana? Dapat nomor 6 ya. Nah, ada A, C, atau D gitu ya. Antara itu ya. Atau antara A sama C. Oke, kita coba ya identifikasi A, C, sama D.
A, C, D. Sebenarnya kalau bahas tentang mainly discuss, itu berarti membahas tentang main idea ya. Main idea. Nah, main idea berarti dia membahas, oh ya, teknik sebelumnya ya. Main idea berarti kita cari kalimat utamanya, terus setelah kita cari kalimat utamanya, baru kita bisa menemukan ininya. Main idea berarti gagasan utamanya. Kalau kita misalnya menemukan kalimat utamanya. Nah, kita cari kalimat utama. Kita lihat throughout history sama akhirnya apa tuh? The old saying derived from the custom of payment during the empire. Kalau kita lihat sih dari kalimat utama, kita bisa ambil yang ini. Kalimat ini. Karena secara keseluruhan, kalau kita lihat dari teksnya itu akan selalu membahas mengenai apa nih? Mengenai garam. Jadi coba kita translate ya. Dalam sejarah, pencarian garam itu sudah menjadi apa ya? Role apa peran yang penting dalam society, dalam kehidupan sosial. Ketika sangat langka, garam itu dijadikan apa ya? Oh, garam itu dapat ditukarkan, dapat ditransaksikan dengan gold atau emas. Terus Rome's major highway was called the Via Salaria. That is the Salt Road. Berarti perjalanan apa? Orang-orang Roma itu disebut Via Salaria, yang artinya adalah perjalanan garam. Terus selama perjalanan itu, rute itu, Roman soldiers transported salt crystals. Nah, berarti para tentara Roma itu memindahkan kristal garam dari salt flats itu artinya berarti kayak tempat garamnya gitu. Tempat garam yang berada di Ostia, yang di atas Sungai Tiber. Dan sebagai kembaliannya mereka menerima salarium atau gaji. Sebuah uang yang dibayarkan kepada tentara untuk membeli garam. Terus the old saying worth their salt, which means to be valuable, sebuah pepatah yang mengatakan worth their salt, yang menandakan untuk menjadi valuable, untuk menjadi berharga, itu diambil dari custom of payment during the empire, atau cara pembayaran ketika zaman empire gitu, during the empire, zaman penjajahan gitu ya. Nah, kalau kita ditanyakan nih, what does the passage mainly discuss? Pastinya di teks ini yang dibahas secara keseluruhan itu mengenai garam ya. Kalau misalnya kita jawab A, the old saying worth their salt, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya kata terakhir atau kalimat terakhir itu sebagai kata utama, kalimat utama, itu biasanya ada kata kayak ini. Bisa jadi kemungkinannya besar kalau ada kata therefore. Tapi kalau kita lihat kata the old saying ini, worth their salt, itu bukan kesimpulan dari apa yang dikatakan sebelumnya. Karena tidak ada penunjuk kata seperti therefore, atau yang kita bisa ambil dari bahasa Indonesia adalah oleh sebab itu. Nah, jadi untuk kalimat yang terakhir ini itu kita belum jelas apakah ini kesimpulan dari apa yang disampaikan di atasnya atau tidak gitu. Jadi alasan kenapa kita tidak memilih A adalah karena belum tentu kata ini the old saying worth their salt itu adalah kesimpulan dari apa yang disampaikan sebelumnya. Bisa jadi ini hanyalah sebuah pelengkap gitu. Ini adalah sebuah pelengkap. Tapi yang kita tahu itu yang dibahas mengenai kepentingan dari garam. Kalau Roman Empire udah pasti bukan ya, karena yang dibahas bukan mengenai Empire Roma dulu. Terus C, salt. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Terus ancient trade.
Kalau misalnya di atas atau misalnya di kalimat atas ini udah di kalimat utamanya itu udah membahas mengenai trade atau ancient trade atau penukaran zaman kuno. Nah, itu bisa jadi menjadi main idea dari apa yang kita bahas sekarang. Tapi untuk saat ini yang kita bahas adalah mengenai garam atau salt. Jadi kenapa jawabannya C adalah dari kalimat utama sendiri. Dari kalimat utama sendiri yang membantu kita untuk mencapai main idea itu adalah mengenai salt. Salt has played an important role in society atau garam. Sejauh ini aman? Nomor 6. Gimana? Aman. Untuk ayah aman. Oke, mantap. Keren-keren. Jempol di atas. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya. Untuk soal terakhir, boleh deh. Teman-teman langsung jawab. Kebetulan singkat nih. Jawabannya apa nih? Kita bahas stated detail questions. Informasi spesifik lagi. Nomor 7 pada jawab apa nih? Boleh dijawab ya guys. C, C. C kah? Kita lihat ya. Kalau aku ambil kata kuncinya berarti salt flats. Atau tempat pusatnya garam gitu ya, salt flats. Ini ada kata salt flats. Berarti bisa jadi kemungkinan besar jawabannya ada di sekitar sini. Gitu. Sekitar sini. Di sekitar sini kalimat ini. Terus kita lihat. Salt flats at. Nah ini at ada kata penentu lokasi. At Ostia di atas Sungai Tiber. Berarti artinya salt flats atau pusat garamnya ada di Ostia kan? Berarti buat yang nomor 7 jawabannya adalah yang Ostia, yang C, yang benar. Jadi begitu buat hari ini karena kebetulan udah 20.53. Kita masih ada 7 menit lagi boleh review. Hari ini boleh rate deh 1 sampai 10. Buat kelas kita kali ini gimana gitu? Apakah enjoy atau enggak? Boleh deh lewat chat, lewat reaksi juga boleh. Gimana kelas hari ini? Enjoy. Oh, Haikal enjoy, Anzalna enjoy. Enjoy. Walaupun tadi ada bingungnya ya nomor 4 ya. Bikin bingung, tapi aku bersyukur teman-teman bisa enjoy. Jadi untuk kali ini, kelas kali ini seperti itu. Masih agak nge-lag. Oh, oke. Jadi untuk saat ini, kelasnya buat hari ini adalah sebagai berikut. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Terima kasih udah ngeluangin waktunya buat belajar literasi bahasa Inggris bareng. Jadi teman-teman udah boleh leave, selamat istirahat. Makasih ya. Makasih udah gabung. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.